Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dihasta, Prodi KPI Mabes. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi untuk memenuhi final mata kuliah komunikasi organisasi. Yang pertama kita jelaskan adalah budaya. Budaya merupakan hal yang selalu mengiring kehidupan manusia. Budaya selalu ada di mana dan kapan saja manusia itu berada, tak terkecuali pada kehidupan organisasi. Dalam sebuah organisasi, inti kehidupan sebuah organisasi itu sendiri ditemukan dalam budaya. Budaya yang dimaksud dalam organisasi berbeda dengan budaya dalam pandangan sehari-hari kita. Budaya organisasi diadakan dalam kerangka pikiran umum anggota organisasi. Kerangka kerja ini berisi asumsi dasar dan nilai-nilai. Secara sederhana, budaya organisasi bisa diartikan sebagai karakteristik ataupun pedoman yang diterapkan oleh setiap anggota organisasi ataupun kelompok di dalam usaha tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa budaya ini memiliki peranan yang penting dalam memotivasi dan juga meningkatkan efektivitas kerja suatu organisasi, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga bisa dijadikan sebagai alat dalam menentukan arah organisasi dan juga mengarahkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tanpa diterapkannya budaya organisasi, maka performa setiap anggota di dalamnya tidak bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itu, budaya organisasi memiliki peranan penting dalam setiap organisasi atau perusahaan. Ada beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Tarpin 1995. Budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Yang kedua, Krasner dan Kinitsky tahun 2005. Budaya organisasi biasanya digambarkan dalam arti yang sama. Pola-pola dari kepercayaan, simbol-simbol, ritual-ritual, dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu berfungsi sebagai perekat yang menyatakan organisasi. Yang ketiga, Susanto. Susanto mengatakan budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan berusaha penyesuaian integrasi di dalam organisasi. Metafora jaring laba-laba. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian metafora jaring laba-laba. Menurut Pacanovsky dan O'Donnell Trujillo, mempercayai bahwa budaya organisasi mengindikasikan apa yang menyusun dunia nyata yang ingin diselidiki. Analogi sederhana dari sebuah proses interaksi dalam organisasi adalah jalinan jejaring laba-laba. Coba perhatikan seekor laba-laba yang tak mengenal lelah mengintai luas jaringannya. Seperti halnya manusia yang giat memperlebar untaian jaringan relasi dalam interaksi. Jaring-jaring ini terbentuk dengan berbagai kompleksitasnya masing-masing yang tidak similar antara yang satu dan yang lain. Dan mereka juga mengadopsi pendekatan interpretasi simolog yang dikemukakan oleh Clifford Geertz dalam model teoritis mereka. Dalam teorinya, Geertz menyatakan bahwa orang-orang adalah hewan yang tergantung di dalam jaring kepentingan-kepentingan. Artinya, orang-orang yang memuat jaring mereka sendiri.
Atas pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaring ini tidak hanya ada, melainkan sedang dipintal. Jaring ini dipintal ketika orang sedang menjalankan bisnis mereka, membuat dunia mereka menjadi dapat dipahami. Maksudnya, ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka berbicara, menulis sebuah naskah drama, menyanyi, menari, bahkan pura-pura sakit, mereka sedang berkomunikasi dan mengonstruksi budaya mereka. Jaring ini merupakan residu dari proses komunikasi. Tujuan pendekatan Panchanovsky dan Trujillo dengan metafora tersebut adalah untuk memikirkan semua konfigurasi menyerupai jaring yang mungkin dalam organisasi. Pertunjukan komunikasi. Pertunjukan komunikasi ini memiliki pengaruh sangat penting bagi komunikasi tradisional. Pengaruh media tradisional terhadap seni pertunjukan, pesan dan makna tari tradisional, komunikasi verbal dan nonverbal dalam drama tradisional dan lain sebagainya. Perlu diketahui dan dipelajari secara garis besar penelitian dan kajian ilmiah yang telah banyak dilakukan para peneliti, membahas seni tradisional, membahas seni kreasi, seni kontemporer dan seni modern, serta karakteristik seninya, komunikasi tariannya, kemajuan seni tradisional. Teori kelompok kerja antar budaya. George Wetzel menggunakan model masukan proses keluaran untuk menentukan variabel-variabel penting apa saja yang mempengaruhi fungsi atau kerja suatu kelompok. Ia membuat suatu model di mana suatu kelompok yang terdiri atas anggota dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda menerima masukan input tertentu, memprosesnya dan kemudian menciptakan hasil output. Melalui komunikasi di antara mereka, hasil yang diperoleh memberikan umpan balik yang akan mempengaruhi situasi atau lingkungan di mana kelompok itu berada dan bekerja. Kelompok-kelompok yang menjadi fokus perhatian Wetzel adalah kelompok yang memiliki beragaman budaya di dalamnya. Menurutnya, perbedaan budaya memberikan pengaruh terhadap fungsi kelompok untuk mencapai tujuannya, dan perbedaan budaya yang mengelompok atau berkumpul pada 3 wilayah, yaitu individualisme, kolektivisme, pemandiri atau imek. Yang pertama, individualisme, kolektivisme. Budaya individualisme cenderung lebih memikirkan tujuan diri sendiri daripada tujuan kelompok, sedangkan budaya kolektivisme cenderung berpikir sebagai bagian dari komunitas. Yang kedua, pemahaman diri. Pemahaman diri yaitu bagaimana anggota kelompok memikirkan dirinya sendiri. Dalam hal ini terdapat 2 tipe umum. Yang pertama, independen dan interdependen. Independen lebih cenderung bebas, yaitu melihat diri sendiri sebagai pribadi yang unik atau berbeda dari pemikiran orang lain. Sedangkan interdependen lebih memikirkan hubungan dengan orang lain. Ketiga, masalah wajah. Masalah wajah yaitu perbedaan bagaimana anggota mengelola kesan seseorang, citra atau image pribadi mereka. Wajah lain melibatkan kesan yang lain, gambaran atau image orang lain. Baiklah, itulah materi tentang budaya organisasi yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi final mata kuliah komunikasi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.